Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang soal SKB untuk formasi guru SD atau PGSD. Dan soal SKB yang sebelumnya udah aku share di FR SKB untuk PGSD, silahkan Anda lihat di link yang ada di deskripsi ya. Jadi sebelum kita membahas tentang soal SKB, seperti yang sudah disebutkan bahwa nanti soal SKB kemungkinan atau prediksinya adalah sama seperti tahun kemarin, yaitu 30% soal pedagogik dan 70% tentang materi kebidangan ya. Baik, untuk kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya nanti kalian tahu notifikasi untuk video aku yang terbaru ya. Dan kali ini sebenarnya ada 100 soal, tetapi karena saya takut waktunya terlalu panjang karena juga nanti ada beberapa pembahasan yang mungkin dibahas seperti matematika gitu ya. Nanti akan saya bagi menjadi 4 part. Jadi ada part 1, part 2, dan part 3 serta part 4 ya, supaya nanti waktunya nggak terlalu panjang ya. Baik, di sini mungkin ada beberapa yang tidak menggunakan pembahasan, tapi ada juga yang menggunakan pembahasan. Contohnya nanti seperti matematika pasti ada pembahasannya ya. Baik, kita langsung aja daripada kelamaan ya. Baik, nomor 1 ya. Jadi nomor 1, kemampuan bahasa anak mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas, merupakan perkembangan anak pada tahap apa? A. Sensori motorik, B. Tahap praoperasional, C. Tahap operasional konkret, atau D. Tahap operasional. Oh maaf, ini ada salah ketik ya, tapi jawabannya adalah apa? Ya, jawabannya adalah yang B ya, tahap praoperasional. Karena di sini ada kata-kata anak mulai berkembang dan juga masih statis, berarti kan masih tetap ya, praoperasional gitu ya. Oke, lanjut. Baik, nomor 2. Seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif baik lisan, yaitu seperti pendongeng, orator, penerjemah, dan sebagainya, maupun tertulis atau tulisan seperti sastrawan, penulis skenario drama atau film, fonologi atau bunyi bahasa, kemudian semantik atau makna bahasa, dimensi pragmatik atau penggunaan praktis bahasa. Menurut Howard Gardner, anak tersebut memiliki kecerdasan A. Kecerdasan bahasa atau linguistik, B. Kecerdasan logika matematika, C. Kecerdasan ruang, atau D. Kecerdasan gerak tubuh. Ya, jawabannya adalah yang A ya, kecerdasan bahasa. Sudah bisa ditebak ya, karena ada fonologi, sudah ada skenario drama dan film, dan kemudian ada semantik, pragmatik, itu semuanya berkaitan dengan bahasa ya. Kemudian, untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan A. Pengayaan materi pelajaran, B. Refleksi, C. Latar belakang peserta didik, atau D. Tes awal atau melalui pretest. Ya, jawabannya udah kelihatan banget juga ya, pretest. Ya. Kemudian, dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode criterion reference. Yang bukan merupakan tahap metode criterion reference adalah A. Menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5,0 atau 6,0. B. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut. Secara teoritis, mereka yang angka nilai prestasinya berada di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. C. Menganalisis kemampuan peserta didik, atau D. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah yang nilainya jauh di bawah siswa penderita kesulitan belajar lainnya. Ya, jawabannya adalah yang C ya, menganalisis kemampuan peserta didik ya. Ini pokoknya materi tentang PPG, silakan Anda pelajari ya. Kemudian, dalam kompetensi pedagogi guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus
A. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal. B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran tertentu atau yang diampu ya, maaf. Kemudian yang C. Menggunakan strategi pembelajaran atau yang D. Hanya menggunakan teknik pembelajaran. Ya, jawaban adalah yang B ya, menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu ya. Harus menguasai teori belajar ya. Nomor 6, salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil atau output dan sasaran target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi selera masyarakat yang memerlukannya. Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah A. Menerapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. B. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. C. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. Atau yang D. Menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Ya, jawaban adalah yang A ya, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. Lanjut, yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah A. Membangun inisiatif individu, kemandirian dan peningkatan diri. B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. C. Pembelajaran didominasi arahan dari guru. Atau yang D. Proses penyampaian materi secara verbal. Ya, jawabannya adalah yang B ya, karena ini interaktif berarti harus ada diskusi dan sharing antara peserta didik ya. Nomor 8, pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan SKL berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional juga kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan antara lain A. Tantangan internal dan eksternal. B. Responsibility. Yang C. Reinforced. Atau yang D. Enriched. Ya, jawabannya adalah yang A ya, tantangan internal dan eksternal. Silakan Anda pelajari ya. Nomor 9, kurikulum 2013 proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, artinya A. Kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk mendapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. B. Menyeleksi nilai budaya mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar dan mengkomunikasikan. D. Mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat atau reinforce, dan memperkaya atau enrich antar mata pelajaran. Ya, jawabannya sudah kelihatan banget yang C ya, karena ada 5M yang harus ada dalam RPP terutama ya. Kemudian nomor 10, pengembangan kurikulum pemangku kepentingan atau STTK dilakukan dengan melibatkan pemangku stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. Atau yang D. Beragam dan terpadu. Baik, jawabannya adalah yang C ya, menyeluruh dan berkesinambungan. Silakan Anda pelajari tentang kurikulum ya. Baik, nomor 11. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum apa? A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. Atau yang D. Beragam dan terpadu. Baik, jawabannya yang D ya, beragam dan terpadu. Karena kurikulum 2013 itu adalah menyatukan beberapa tema dan itu harus bersifat terpadu ya. Baik, nomor 12.
Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. C. Guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. Atau yang D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Ya, jawaban adalah yang B ya. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung ya. Karena ini ditanyakan adalah paling optimal. Baik, nomor 13. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bahan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Ya, jawaban adalah yang C ya. Memberikan tambahan sumber bahan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tes yang sesuai ya. Kemudian nomor 14, yang dimaksud dengan penilaian adalah A. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. B. Proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan evaluasi. C. Membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria. Atau yang D. Proses interaksi antara peserta didik dan pendidik. Ya, jelas banget jawabannya A ya. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik ya. 15. Bentuk penilaian menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dalam melaksanakan tugas disebut penilaian. A. Pretest, B. Post-test, C. Autentik, atau yang D. Non-autentik. Ya, jawaban adalah yang C ya, autentik ya. Jadi di sini adalah menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh ya. Jadi berdasarkan pengetahuan mereka. Baik, nomor 16. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi penilaian diri, penilaian teman sejawat atau peer evaluation oleh peserta didik. Adapun instrumen yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah A. Skala penilaian atau rating score ya, bukan score ini, score. Kemudian yang B. Rubrik, atau C. Jurnal, atau yang D. Soal tes. Baik, jawabannya adalah yang A ya, yang jelas yang kita sering pakai di RPP adalah skala penilaian dengan rating ya. 17. Lingkup penilaian hasil belajar mencakup beberapa kompetensi yaitu A. Kompetensi spiritual dan kompetensi sikap. B. Kompetensi inti dan kompetensi dasar. C. Kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, keterampilan dan pengetahuan. Atau yang D. Kompetensi sikap sosial. Ya, jawaban adalah yang C ya. Ini masuk dalam kompetensi inti ya. Di sana disebutkan bahwa kompetensi inti ada 4 ya, yaitu spiritual, sosial, keterampilan dan juga pengetahuan. Silakan Anda pelajari lagi ya pokoknya. Kemudian 18, aspek yang dinilai dalam pembelajaran matematika sebagai berikut kecuali A. Pemahaman konsep, B. Menggunakan grafik, C. Melakukan prosedur, atau D. Pemecahan masalah dan sikap. Ya, jawaban adalah yang D ya, jelas ya, karena ini matematika adalah semua berkaitan dengan eksak ya, nggak mungkin akan pemecahan masalah dan juga sikap ya. Baik, nomor 19, konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki mencari jawabannya adalah konsep dan strategi siapa? A. Discovery ya. Ini harusnya discovery learning ya, bukan discovery. Kemudian oke, kita betulkan ya. Di sini harusnya ini harusnya discovery learning. Oke, nggak apa-apa ya. Ini ada kesalahan sedikit.
Kemudian inductive learning atau inquiry learning atau cooperative learning. Ya, jawabannya karena ini menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dengan mendorong untuk menyelidiki dan mencari jawabannya, berarti namanya inquiry. Itu namanya ya. Baik, silakan Anda pelajari lagi ya tentang discovery learning, inductive learning, cooperative learning. Itu ada di strategi pembelajaran, desain pembelajaran. Silakan Anda pelajari lagi materi itu ya. Materi kuliah semua ini ya. Kemudian, guru membentuk kelompok-kelompok belajar dan memberikan tugas kepada tiap kelompok. Setiap anggota dari suatu kelompok memberikan tugas dan fungsi tertentu sehingga jika salah satu tidak menjalankan tugasnya, maka pekerjaan kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan. Karakteristik dari strategi pembelajaran tersebut adalah A. Tugas kelompok, B. Diskusi kelompok kecil, C. Pengajaran langsung, atau D. Belajar kooperatif. Ya, jawabannya adalah yang A ya, tugas kelompok, karena udah kelihatan banget di kelompok-kelompok ya. 21. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi. Fungsi utama ya, yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran kecuali A. Teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam pembelajaran, B. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan atau sains, C. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran atau literasi, atau yang D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Baik, jawabannya adalah yang D ya, karena ini berkaitan dengan teknologi, berarti tapi ini kecuali, maaf ya. Kalau pengembangan produk itu biasanya adalah buku atau modul gitu ya. Biasanya LKS gitu ya, itu adalah pengembangan namanya. Nomor 22. Bu Ani mengajak siswa kelas 5 ke ladang jagung milik petani yang untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda. Selanjutnya, Ibu Ani memeriksa laporan hasil observasi siswa. Dari hasil klasifikasi kecenderungan gaya belajar siswa yang diperoleh peringkat hasil belajar peringkat terbaik dari pembelajaran berupa observasi di luar kelas menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berhasil baik melalui apa? A. Visual pandangan mata dan juga auditif atau pendengaran. B. Visual dengan pandangan mata dan juga kinestetik atau gerak. C. Auditif atau pendengaran dan juga kinestetik atau gerak. Atau yang D. Dengan cara visual dan kinestetik. Ya, ini jawabannya adalah yang D ya. Dia melihat dan juga bergerak ya. Sehingga jawabannya adalah yang D ya. Auditif, ada auditifnya juga. Mendengar, melihat dan juga melakukan ya. 23. Upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan terlihat dalam upaya guru. A. Memberi contoh penting toleransi. B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan sekitar siswa. C. Melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar. Atau yang D. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi. Ya, jawabannya adalah yang B ya. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa ya. Kemudian 24, upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. Atau yang D. Merencanakan pengajaran remedi. Ya, jawabannya adalah dengan remedi karena di sini adalah menentukan ketuntasan belajar ya. 25. Kegemaran anak akan dongeng atau cerita yang bersifat kritis seperti kisah perjalanan riwayat para pahlawan dan sebagainya merupakan ciri-ciri anak berusia berapa? 3-5 tahun, B 6-8 tahun, C 10-12 tahun, atau yang D 15-18 tahun. Ya, jawabannya adalah yang C ya, sekitar 10-12 tahun. Silakan Anda pelajari tentang psikologi perkembangan ya, atau pertumbuhan dan perkembangan juga bisa. Kemudian 26, beberapa siswa memiliki kecenderungan belajar berupa mengerjakan soal atau tugas dengan cepat tetapi hasilnya banyak kesalahan. Gaya belajar para siswa tersebut adalah apa? Impulsif, reflektif, gaya berpikir terikat, atau berpikir bebas. Ya, jelas sangat ya. Jadi sini impulsif ya, karena di sini ada impuls atau daya dorong untuk berlatih walaupun itu mengalami kesalahan ya. Silakan pelajari lagi di materi selanjutnya ya. Nomor 27, hal yang mengandung makna Pancasila.
menjadi sebagai kaidah dasar negara bersifat A. Jujur dan adil, B. Mengikat dan memaksa, C. Sementara dan selamanya, atau yang D. Sebenarnya dan sejujurnya. Ya, jawaban yang B ya, mengikat dan memaksa. Ini jadi tadi sudah campur dengan antara pedagogi dan juga kebangsaan ya, atau PKN. Baik, lanjut. Penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Objektif, C. Valid, atau D. Sistematis. Ya, jawaban adalah yang sistematis ya, karena dapat diukur dan juga dapat mencerminkan kemampuan yang dapat diukur ya, menilai dengan cara kemampuan yang dapat diukur ya, itu namanya sistematis. 29. Ini kecampuran matematika ya sebenarnya. Jika roda pertama berputar 3 kali dan roda kedua berputar 9 kali. Berapa kalikah roda kedua akan berputar jika roda pertama itu berputar 10 kali? Ya, berarti jawabannya adalah yang A 30, B 21, C 27 atau yang D 18. Ini gampang ya sebenarnya. Ini 3 menjadi 9 ya. Ini kalau hitung-hitungannya sebentar. Nah, dari 3 itu menjadi 9, otomatis ini adalah dikalikan dengan 3. Nah, otomatis kalau sini 10 dikalikan 3 akan menjadi 30 ya. Udah kelihatan A jawabannya ya. Baik, ini gampang. Lanjut. Selanjutnya 30, serangkaian kegiatan yang sistematik untuk dapat menentukan manfaat atau kegunaan suatu objek atau program adalah disebut A. Pengukuran, B. Evaluasi, C. Penilaian. Ini juga salah juga ya, bicaranya nggak apa-apa lah, ini salah ketik ya. Baik, jawabannya adalah yang B ya, evaluasi, karena ini adalah menentukan manfaat dan kegunaan ya. Kemudian 31, proses mendengarkan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, namanya apa? A. Membaca intensif, B. Membaca langsung, C. Membaca deduktif, atau D. Membaca sekilas. Ya, jawabannya sudah jelas, intensif, artinya sungguh-sungguh ya. 32, etika Pancasila adalah A. Ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan, B. Keagamaan, sosial, dan kerakyatan, C. Kebangsaan, kedaerahan, dan kebudayaan, atau D. Ketuhanan, kerakyatan, dan kebangsaan. Ya, jawabannya adalah yang A ya, ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Jadi sila 1, sila 2, dan sila ke-5 ya. 33, dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada apa? A. Metode pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, atau yang D. Gaya pembelajaran. Ya, jawaban adalah yang C ya, strategi. Ya, karena ini berkaitan dengan efektif dan tidak efektif, berarti harus strategi yang harus benar ya. 34. Manfaat penelitian tindakan kelas atau PTK adalah 1. Meningkatkan proses belajar mengajar, 2. Menggunakan rancangan bersifat siklus di mana setiap siklus memperhatikan perubahan langkah demi langkah, dan 3. Mencakup proses refleksi dan partisipatif kecuali ya A. Meningkatkan proses belajar mengajar, B. Menggunakan rancangan yang bersifat siklus, C. Mencakup proses refleksi, atau yang D. Menggunakan metodologi terbaru. Ya, karena ini kecuali berarti jawabannya adalah yang D ya, menggunakan metodologi terbaru ya. 35. Pada suatu hari dalam perjalanan menumpangi mobil angkot, 2 penumpang yang masih muda belia tertawa, tetapi tidak terdengar mereka melakukan interaksi. Karena penasaran, saya mencoba memperhatikan apa yang mereka lakukan. Ternyata mereka adalah siswa-siswa tunarungu sedang asyik berkomunikasi. Akan tetapi komunikasi yang dilakukan tidak menggunakan bahasa. Mereka menggunakan jari-jari tangan untuk berkomunikasi. Dengan demikian mereka menggunakan bahasa isyarat. Dari ilustrasi di atas, bahasa termasuk komunikasi apa? A. Verbal, B. Non-verbal, C. Inverbal, atau D. Sistematik. Ya, jawaban adalah yang B ya, non-verbal, karena mereka menggunakan isyarat ya. Kemudian 36, terakhir ya. Seorang bayi mulai berinteraksi dengan mengeluarkan bunyi-bunyi yang tidak beraturan ketika diperlihatkan sebuah mainan dan diajak bicara. Seorang ibu seringkali memberi kesempatan kepada bayi untuk ikut dalam komunikasi sosial dengannya. Bayi mengangkat-ngangkat badannya seolah-olah memberi tanda untuk minta digendong. Ketika itulah bayi pertama kali mengenal sosialisasi dan merasakan bahwa dunia ini tempat orang saling berbagi rasa.
Proses anak mulai mengenal komunikasi dengan lingkungannya secara verbal disebut dengan apa? A. Pemerolehan bahasa. B. Pemerolehan isyarat bahasa. Pemerolehan isyarat anak. C. Pemecahan bahasa anak. Atau D. Karakteristik anak. Ya, jawabannya adalah yang A ya, udah jelas ya. Baik, mungkin teman-teman itu udah dulu ya. Ini di part 1 udah panjang banget karena memang soalnya tuh panjang-panjang. Silakan Anda pelajari lagi. Tadi adalah tentang pedagogik, baik PTK, strategi pembelajaran, metode pembelajaran. Silakan, itu materi kuliah semua ya. Karena ini berkaitan dengan RPP juga. Mungkin juga masuk KKM ya. Silakan Anda lihat nanti di FRSKB yang nanti akan saya bagikan linknya di bawah deskripsi ya. Oke teman-teman, mungkin ketemu lagi di part 2 ya. Karena soalnya masih 36 ya. Seharusnya ada 100 soal. Baik, ini kecampuran antara soal pedagogik dan juga PKN dan juga ada beberapa matematika tadi. Nanti di part 2 akan kita bahas apa lagi. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk share ya kepada teman-teman kalian tentang pentingnya untuk materi-materi untuk mempersiapkan SKB. Oke, ketemu lagi di part 2. Bye bye. Assalamualaikum.